Dan pemirsa, untuk membahas kemudian bagaimana perkembangan terbaru agresi Israel di Gaza, termasuk perkembangan isu gencatan senjata antara Hamas dengan Israel, kita telah tergabung bersama dengan Pak Abdul Muta'ali sebagai pengamat Timur Tengah. Assalamualaikum, selamat siang Pak Muta'ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Ana, Mbak Vena. Pak Muta'ali, mungkin begini, agresi tetap dilancarkan ketika gencatan senjata terjadi. Walaupun gencatan senjata ini sampai sekarang belum terrealisasi, sebenarnya dampaknya akan seperti apa jika nanti terjadi gencatan senjata? Ya, saya kira ketika 2 hari atau seminggu yang lalu ya, ketika Abu Ubaidillah juru bicara Sayap Al-Qassam memberikan informasi di beberapa saluran media, diantaranya melalui Al Jazeera, bahwa ada titik terang bahwa sudah dari 46 hari ini perang antara pejuang Palestina dengan Israel itu akan menemukan titik di mana kedua belah pihak untuk menahan diri sehingga bantuan kemanusiaan itu bisa masuk ya. Gencatan senjata, Israel tidak melakukan serangan darat, laut dan udara sehingga korban sipil tidak berjatuhan. Sekarang kan sudah 14.500 lebih informasi dari Kementerian Kesehatan. Nah, itu sesuatu yang berita yang luar biasa menurut saya begitu. Pada saat yang bersamaan, gejala-gejala, tanda-tanda untuk melakukan gencatan senjata nampaknya agak sulit itu dicari dari pihak Israel. Dan ternyata rilis dari Hamas itu diamini oleh dua negara langsung sebagai mediator dari dua kubu yang saling serang ini, yaitu pejuang Palestina dengan Israel. Di mana Qatar, kita tahu Qatar ini negeri yang luar biasa, bahkan negara-negara yang yang notabene ada masalah dengan domestiknya dia diserang seperti Afghanistan. Ya, kemudian ada Hamas begitu. Nah, itu punya kantor perwakilan politik di Doha. Nah, sehingga wajar kalau Qatar mengamini bahwa yang dikatakan Abu Ubaidah, juru bicara Sayap Al-Qassam, terjadi kemajuan ya diplomasi antara Hamas dengan Israel akan melakukan gencatan senjata di minggu ini. Dan ternyata kita mendapatkan ada 8 poin tuh Mbak Vena, Mbak Ana ya, bahwa gencatan senjata diantaranya itu selama 4 hari tidak akan ada serangan darat, serangan udara dari pihak Israel, kemudian ribuan kontainer itu bisa masuk, bahkan solar bahan bakar yang tadinya tidak boleh masuk sehingga rumah sakit tidak bisa beroperasi sekarang boleh masuk. Nah, itu sebuah berita yang luar biasa begitu. Tapi ternyata hari ini, hari Kamis, sebagai hari pertama dari hari pertama dari 4 hari gencatan senjata yang diinformasikan, ternyata itu dilanggar oleh pihak Israel. Dan ini saya kira bukan satu pihak saja ya, Hamas melalui Abu Ubaidah, bahwa gencatan senjata akan dilakukan per hari Kamis ini sampai hari Senin begitu. Tetapi memang parlemen Knesset Building atau MPR DPR-nya Israel itu telah menyetujui ya 70% bahwa gencatan senjata harus dilakukan. Sehingga ini bukan berita sepihak, one prestasi begitu dari pihak Hamas saja. Ini artinya kubu dari kedua belah pihak. Nah, kalaupun hari ini hari Kamis, hari pertama gencatan senjata yang dijanjikan dimulai, tapi ternyata penyerangan luar biasa, ya, pembunuhan kepada para jurnalis juga luar biasa, begitu. Ini membuktikan memang sejarahnya bahwa Israel, memang Zionis Israel bukan hanya negara yang kuat secara ekonomi, secara alutsista kan begitu, tetapi dia juga mempersepsikan diri kuat ya, dengan persepsi, dengan image yang luar biasa, sehingga beberapa negara Arab melakukan normalisasi. Nah, dia tidak mau bahwa announcer begitu yang memberikan informasi gencatan senjata ini, semua media itu lebih mengacu bahwa berita gencatan senjata ini dari Hamas, dari pejuang Palestina. Berarti kalau gitu yang terdesak, yang kalah dalam perang lebih dari 45 hari ini dimenangkan oleh pejuang Palestina. Itu yang tidak diinginkan oleh pihak Israel, Mbak Ana, begitu. Jadi wajarlah kalau melihat hari pertama ini, hari pertama juga dia melakukan tidak menepati janjinya.
Oke, ini sama halnya seperti yang dinyatakan oleh Benyamin Netanyahu yang sempat menyebutkan bahwa akan terus menggempur Gaza Palestina sampai pada akhirnya tujuan negaranya ini tercapai. Sebetulnya apa sih yang ingin dicapai oleh Israel sehingga terus melakukan agresi yang begitu masif ke Gaza Palestina? Ya, saya kira Mbak Ana ya, memang tidak ada pilihan bagi Israel terkait masalah perang ini. Yang pertama, dia mesti melakukan peperangan terus-terusan, kan begitu ya. Kenapa? Karena dia dipukul dia ditampar mukanya, hendak ditaruh di mana muka ini, kan begitu. Bahwa serangan 7 Oktober itu diakui bukan hanya oleh pengamat militer, tapi oleh mantan Mossad, ya, mantan direktur CIA, Scott Ritter, bahwa Israel finish. Bayangkan Mbak Ana, F-35 120 itu hancur lebur. F-22 yang harganya 150 juta US dollar, ya, itu ratusan itu jatuh begitu. Jadi kebangkrutan yang luar biasa. Sistem IT Kementerian Pertahanan Israel itu luar biasa, itu bisa dihack ya oleh pasukan elit Badai Aqsa ini. Nah, ini sebuah kekalahan. Maka kalau dia ketika membangun persepsinya paling kuat, paling hebat, ternyata bisa ditampar mukanya, ini mau ditaruh di mana, kan begitu. Sehingga yang dilakukan ya nafsu itu, ya, terus melakukan genosida yang luar biasa. Pada saat yang bersamaan, ketika menerima gencatan senjata, sebetulnya yang malu bukan hanya Israel, tapi juga Amerika. Kita tahu pasokan alutsista kan, Amerika bukan hanya ngirim alutsista, Mbak Ana, Mbak Vena, tetapi juga mengirim serdadu 2.000. Bayangkan 140 serdadu Israel tewas ya di jalur Gaza. Jadi pada saat yang bersamaan Amerika dia memproduksi senjata-senjatanya, dia ekspor senjata sebagai bagian dari devisa yang luar biasa. Ternyata negeri pemasok alutsista ternyata kalah. Jadi bagaimana dia mau melakukan marketing senjata alutsista kepada negara-negara lain begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada pilihan lain bagi Israel kecuali dia mesti menghentikan gencatan senjata ini. Tapi tentunya dengan dengan segala konsekuensinya. Lalu apa target dia? Target dia adalah Palestina itu without Hamas, tanpa Hamas. Oke. Ya, kenapa? Karena memang impian dia menguasai Yerusalem, Baitul Maqdis seutuh-utuhnya. Bagaimana caranya? Jangan sampai ada yang menjaga tanah suci itu. Ya, kecuali Israel itu sendiri, dan itu saya kira never, itu impossible. Pak Mutali, Israel mengatakan bahwa ini adalah agresi, tapi akhirnya menewaskan ribuan warga sipil di Gaza, termasuk perempuan dan juga anak-anak. Artinya setuju ini termasuk genosida? Kalau ada istilah mungkin yang lebih fantastik ya, yang lebih radikal dari itu, mungkin sangat pas, Mbak. Bayangkan, bayi-bayi yang prematur lahir itu tanpa diinkubator. Ya, ini sebuah kejahatan yang luar biasa. Dan saya menemukan data dari beberapa jurnalis Al Jazeera, juga beberapa jurnalis Haaretz sendiri. Jadi memang sengaja mentarget anak-anak. Kenapa? Karena Israel, IDF itu sudah pada taraf bahwa terjadi parno yang luar biasa, ketakutan yang luar biasa. Bayangkan coba statement ketika Dubes Bolivia, Mbak Ana ya, itu di PBB itu melakukan walkout ya, ketika Dubes Israel di PBB bilang kami 75 tahun dilempari batu oleh anak-anak. Coba statement ini, kami 75 tahun dilempari batu oleh anak-anak. Nah, jadi seolah-olah ini dendam kepada anak-anak. Ini model manusia seperti apa ini, kan begitu. Jadi mereka mentarget bahwa semacam ada dendam ini, nanti the next anak-anak bayi dia akan menjadi calon pejuang. Maka mumpung dia masih bayi, mumpung dia masih kecil, ini. Maka kalau ada istilah yang lebih radikal dari genosida, mungkin itu yang paling pas begitu. Oke, baik, sambil kita gitu, juga sama-sama menyimak ya perkembangan terkini dari sana, apakah memang nanti akan terwujud gencatan senjata sementara yang harusnya memang dijadwalkan pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Abdul Mutali atas waktunya, pengamat Timur Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.